Shalom saudara, kita bertemu lagi di dalam pelajaran homiletika. Kali ini saya akan membahas satu topik yang penting, Preaching That Connect. Saudara, kalau saudara sering dapat masukan bahwa khotbah-khotbah yang saudara sampaikan itu kering, tidak mengena kehidupan jemaat, dan aplikasinya rasanya tidak mendarat di dalam kehidupan pendengar, maka saudara harus mendengarkan tips-tips yang saya beri untuk membuat khotbah saudara mengena, yang saya katakan Preaching That Connects. Saudara, mari kita mulai pelajaran kita. Saya akan membagi menjadi dua bagian video ini saudara, agar saudara dapat menikmatinya dengan lebih baik, tidak terlalu panjang. Dua bagian. Ini bagian yang pertama saudara. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan Preaching That Connects itu saudara? Saudara, Preaching That Connects adalah khotbah yang connected, yang terhubung. Antara apa? Antara dua hal saudara. Yang pertama, kebenaran firman Tuhan, yaitu yang kita sampaikan dalam khotbah, dan hidup pendengar masa kini pada waktu kita mengaplikasi. Ya, saudara, jadi khotbah yang connected antara kebenaran firman Tuhan dan hidup pendengar masa kini. Kita ingin sekali untuk mempunyai khotbah seperti ini, bukan? Tiap kali kita berkhotbah. Saudara, oleh karena itu kita harus memperhatikan 4 faktor penting yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, preacher. Yang kedua, audience atau pendengar. Yang ketiga, sermon's element, unsur-unsur di dalam khotbah. Yang keempat, sermon delivery, cara penyampaian. Kita akan membahas ini saudara. Yang pertama-tama saudara, mari kita lihat tentang preachers. Kunci untuk membuat sebuah khotbah yang connected tergantung daripada si pengkhotbah. Pemahaman dia tentang apa yang sedang dia lakukan. Dia harus memahami apa sih itu khotbah. Kalau pemahamannya keliru saudara, maka dia akan bertindak atau juga melayani pemberitaan firman itu dengan keliru. Kalau pemahamannya benar, dia akan melakukan tugas itu benar sebagaimana yang Tuhan inginkan. Maka khotbahnya bisa juga akan terconnected, saudara. Kalau tidak, disconnected. Nah, apa itu khotbah, saudara, atau berkhotbah itu? Saya tertarik untuk membahas ini dengan mengambil satu definisi khotbah dari Bapak Cornelius Plantinga Jr. Saudara, beliau adalah mantan ketua Calvin Theological Seminary di Grand Rapids, tempat saya belajar. Dahulu rektornya adalah Bapak Cornelius Plantinga Jr. ini. Di dalam bukunya Reading for Preaching, beliau mengatakan berkhotbah adalah mengemukakan apa yang dilakukan nats Alkitab yang sedang kita khotbahkan itu saudara, dengan memakai kata-kata lain. Jadi perhatikan saudara, yang pertama-tama harus kita konsentrasikan pikiran kita bahwa berkhotbah itu mengemukakan apa yang dilakukan oleh nats Alkitab yang sedang kita khotbahkan. Bukan melakukan apa yang kita pikirkan. Tidak saudara. Dengan demikian seorang pengkhotbah itu harus tunduk pada isi Alkitab. Khotbah itu bukan karang indah saudara. Khotbah itu betul-betul kita menjadi duta Allah. Kita menyampaikan pesan Allah. Karena itu kita perlu tahu dulu apa yang dinyatakan oleh nats yang sedang kita khotbahkan. Kemudian apa yang dilakukan oleh nats ini. Jadi khotbah itu menyatakan dan juga melakukan saudara. Beliau mengatakan dengan memakai kata-kata lain. Kata-kata lain ya tidak perlu sama kata-katanya dengan kata-kata Alkitab. Dengan bahasa Alkitab, kita bisa mempergunakan kata-kata kita sendiri yang cocok dengan audiens kita. Di dalam pemakaian kata-kata itu, saudara, ada unsur pikiran kita bermain di dalamnya, budaya kita, kecerdasan kita, talenta kita, boleh saja. Yang tidak boleh dirubah adalah amanat teks daripada teks itu. Jadi pesan dari sebuah khotbah itu berasal dari Alkitab. Nah, kalau kita memahami ini, saudara, kita tahu bahwa Alkitab diberikan Tuhan untuk mengubah kehidupan pendengar, saudara, pembacanya. Mari kita lihat, saudara, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, diilhamkan artinya diinspirasikan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, memang bermanfaat, kata Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk, saudara, itu fungsi daripada mengubah pendengar. Mengubah orang yang membaca Alkitab dan mendengar isi Alkitab. Jadi ketika kita memahami Alkitab, pemahaman itu bukan untuk diri kita, demi pemahaman kita dan pengetahuan kita, tetapi untuk kita lakukan. Agar kehidupan kita berubah oleh kebenaran yang kita baca di dalam Alkitab. Dan kalau kita berkhotbah, pendengar berubah dengan khotbah yang kita khotbahkan dari Alkitab. Saudara, preacher harus mengetahui ini. Betapa pentingnya saudara, kalau dia tahu apa yang dia lakukan dan tujuan berkhotbah itu apa, maka saudara, dia akan terus berusaha untuk membuat khotbah yang connected. Tidak asik sendiri saudara. Tidak cuma membuat mimbar itu arena tempat dia cari like, tempat dia cari subscribe, tempat dia cari popularitas, tempat dia cari jempol, saudara. Enggak. Sama sekali dijauhkan daripada pengkhotbah yang mengerti benar khotbah itu sedang apa. Mari kita lihat lagi saudara tentang audience. Audience atau pendengar. Saudara, kita harus perlu memahami ketika kita khotbah kita berhadapan dengan pendengar. Tetapi siapakah pendengar itu? Nah, paradigma ini perlu jelas kita masukkan di dalam diri kita. Tapi paradigma yang benar. Saya ingin mengatakan, saudara, yang pertama, perlulah seorang pengkhotbah tahu bahwa pendengar itu adalah partner komunikasi. Partner seorang pengkhotbah berkomunikasi. Yang namanya partner itu teman, itu rekan, saudara, itu sahabat. Sahabat berkomunikasi. Memang, saudara, pada waktu kita berkhotbah, kita bicara terus, monolog. Tapi jangan lupa dengan istilah partner, seolah-olah kita juga menerima tanggapan, respon, memberi kesempatan kepada pendengar untuk berbicara, seolah-olah. Dengan kata lain, pada waktu kita berbicara, kita ingin pembicaraan kita jelas diterima oleh lawan bicara kita atau teman bicara kita. Oleh karena itu, saudara, pada waktu kita berkhotbah, jangan menganggap audiens itu hanya sebuah objek. Atau orang-orang yang menjadi objek pemikiran kita, khotbah kita. Mereka juga berpikir, saudara, walaupun tidak dinyatakan. Nah, jadikanlah mereka partner komunikasi kita. Yang kedua, saudara, yang perlu kita ketahui tentang audiens hadir di sana, sebetulnya mereka membutuhkan pertolongan dari kita. Apa pertolongannya? Mereka ingin mengenal Allah lebih dalam. Mereka ingin ditunjukkan jalan kebenaran. Mereka ingin mendapat pengampunan. Karena mereka punya kebutuhan. Kebutuhan apa, saudara? Kebutuhan untuk lepas dari perasaan bersalah, kebutuhan untuk diampuni, kebutuhan untuk hidup damai sejahtera di dalam Allah, kebutuhan untuk menenangkan diri pada saat kesulitan, pada saat ketakutan. Mereka membutuhkan firman Tuhan. Dan kitalah yang ditunjuk Tuhan untuk boleh menolong mereka melalui firman Tuhan. Saudara, andai kata kita tahu apa sih yang sedang kita lakukan di dalam khotbah, kita mengatakannya kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan, maka engkau dan saya akan mempersiapkan khotbah kita. Oleh karena itu, di dalam pikiran kita, saudara, kita tidak ingin khotbah kita itu tidak connected dengan pendengar kita. Kita akan mikirkan bagaimana ya mereka bisa mengerti, bagaimana ya mereka bisa melakukan, bagaimana ya mereka bisa tersentuh. Semua itu kita pikirkan. Oleh karena itu, anggaplah mereka partner komunikasi kita dan sangat membutuhkan pertolongan kita. Lalu saudara, yang perlu untuk mencapai itu, kita perlu memahami audiens kita itu siapa sebetulnya. Siapa pendengar kita? Apa pendidikan mereka? Apa latar belakang budaya mereka? Tingkat sosial ekonomi mereka? Apa kebutuhan-kebutuhan mereka? Apa harapan mereka ketika mendengar firman Tuhan? Kita perlu tahu semua itu, saudara. Kalau kita tahu, maka kita akan membuat khotbah yang selalu terhubung dengan mereka. Saudara, yang ketiga yang akan kita bahas adalah sermon elements. Unsur-unsur di dalam sebuah khotbah. Saudara, ini memegang peranan penting sekali. Karena kita bermaksud untuk membuat sebuah khotbah yang connected dengan pendengar,
kita perlu menata, saudara, unsur-unsur di dalam khotbah itu. Mari kita bahas. Saudara, sebelum kita masuk di dalam unsur-unsur itu lebih detail, saya ingin mengatakan pada saudara, di dalam unsur-unsur itu ada satu kalimat yang terpenting, namanya amanat khotbah. Saudara, amanat khotbah adalah ringkasan khotbah kalau diringkas menjadi satu kalimat. Nah, selama pengkhotbah belum mampu meringkas sebuah khotbah menjadi satu kalimat, sebetulnya dia belum jelas tentang apa yang mau dia khotbahkan. Dia harus bisa merumuskan kebenaran yang akan dia katakan pada jemaat menjadi satu kalimat. Ringkasannya itu harus jernih, sejernih kristal, saudara. Amanat khotbah namanya. Amanat khotbah ini merupakan jantung daripada khotbah. Amanat khotbah merupakan esensi dari khotbah, ringkasan sebuah khotbah dalam satu kalimat. Nah, saudara, kenapa ini penting? Bagaimana mungkin pengkhotbah bisa berkhotbah dengan connected pada pendengarnya kalau dia tidak tahu apa yang harus dikonek? Tentu saja yang harus dikonek adalah amanat khotbah itu sendiri. Amanat khotbah itu berasal dari amanat teks. Amanat teks itu pesan penulis di dalam sebuah teks kepada pembaca pertamanya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dulu, saudara, amanat teks di dalam teks itu apa, lalu buat menjadi amanat khotbah. Nah, amanat khotbah ini baru kita khotbahkan kepada jemaat masa kini. Saudara, tentu saja ketika amanat khotbah itu kita mau khotbahkan, khotbah kita mempunyai goal. Betul tidak, saudara? Sebuah khotbah mau disampaikan pasti ada tujuannya. Dengan kata lain, tujuan itu adalah apa yang diharapkan oleh pengkhotbah ketika pendengar selesai mendengar khotbah dia. Dia ingin harapkan apa? Dia ingin pendengar itu melakukan apa setelah mereka mendengar khotbah dia. Inilah yang disebut goal. Nah, saudara, perhatikan, amanat khotbah sudah didapat, goal sudah didapat. Bagaimana cara mencapai goal itu? Kita perhatikan unsur-unsur khotbah. Unsur-unsur sebuah khotbah klasiknya terdiri dari 5 bagian, saudara. Yang pertama, introduction atau pendahuluan. Yang kedua, penjelasan. Yang ketiga, ilustrasi. Yang keempat, aplikasi. Yang kelima, penutup, conclusion. Saya akan bahas satu persatu, saudara, bagaimana membuat semua elemen ini menjadi elemen-elemen yang connected dengan kehidupan pendengar. Nah, saya gambarkan lagi, saudara, seluruh rangkaian elemen ini membawa amanat khotbah. Amanat khotbah itu mempunyai satu goal. Jadi ini tidak lepas, saudara. Seluruhnya terangkai dengan baik untuk mencapai satu kebenaran yang disebut amanat khotbah. Esensi daripada khotbah. Esensi khotbah itu mempunyai sasaran tertentu kepada diri jemaat. Mari kita bahas. Introduction, saudara, pendahuluan khotbah. Bagaimana membuat pendahuluan khotbah yang connected? Saudara-saudara, yang pertama-tama yang harus ada di dalam diri kita waktu membuat sebuah pendahuluan adalah pendahuluan itu harus mengungkapkan tema. Berkait dengan tema, kalau kita sedang berbicara tentang kejujuran seorang anak Tuhan, maka pendahuluannya harus meliputi kejujuran itu atau ketidakjujuran. Jangan mencoba-coba untuk membuka pendahuluan yang sekedar icebreaker, hanya sekedar penyapa kebekuan antara diri kita dengan jemaat, mengadakan satu humor, lelucon, dan cukup ketika mereka mereka tertarik lalu kita mulai berkhotbah. Saudara, bukan itu maksudnya. Bukalah satu pendahuluan yang mengungkapkan tema, yang berhubungan dengan tema, saudara. Itu penting sekali. Ketika kita membuka pendahuluan tidak sesuai dengan tema, pikiran daripada pendengar sudah terdistraksi. Oleh siapa? Oleh kita sendiri. Itulah awal tidak connectednya sebuah khotbah. Yang kedua, saudara, tentu saja pendahuluan yang connected itu harus menarik. Ada banyak cara membuat pendahuluan yang menarik, saudara. Tapi jelas kita tidak boleh membuka pendahuluan dengan landai, dengan flat, tidak ada daya tariknya. 2-3 kalimat pertama seorang pengkhotbah merupakan kunci pendengar itu mau mendengar lebih lanjut atau tidak.
Walaupun setelah itu, saudara, setelah itu perhatian mereka, mata mereka masih melihat kita, pikiran mereka kemungkinan sudah ke tempat yang lain. Oleh karena itu, kita harus membuka pendahuluan dengan menarik. Saudara-saudari, yang ketiga, selain mengungkapkan tema menarik, di dalam pendahuluan yang connected, pengkhotbah harus membuat relevansi dengan pendengar. Relevansi itu kaitan dengan pendengar. Saudara, saya ingin melihatkan gambar ini. Seandainya ini adalah jemaat dan kita berdiri untuk berkhotbah. Pertama kali kita harus membuka dengan pendahuluan, bukan? Saudara, di masa yang lalu, saya memperhatikan dan juga banyak dosen-dosen zaman lalu mengajar. Setelah pendahuluan, baru masuk ke dalam Alkitab itu sendiri, Nats Alkitab. Ceritakanlah konteksnya. Kemudian kalau ada tentang arti kata, analisis kata, silakan. Tensisnya apa, silakan dilakukan. Kemudian masuk ilustrasi, baru setelah 5 atau 10 menit kemudian dari pendahuluan, 5 atau 10 menit kemudian baru dilakukan aplikasi. Saudara lihat, inilah alurnya. Pendahuluan, masuk konteks Alkitab, lalu buat aplikasi. Terlalu lama, saudara. Di zaman sekarang orang sudah bosan duluan. Mari kita rubah begini. Pada waktu kita mulai khotbah, kita masuk pendahuluan. Setelah pendahuluan yang sesuai dengan tema, yang menarik, jangan masuk ke Alkitabnya dulu, saudara. Ke konteks Alkitab. Tapi buatlah relevansi pada pendengar. Relevansi itu membuat pendengar itu merasa topik yang sedang dibicarakan oleh pengkhotbah ini adalah topik yang berkaitan dengan hidupnya. Yang berkaitan dengan hidupnya, saudara. Bukan satu topik yang lepas. Atau dengan kata lain, biarkanlah, saudara, sampai pendengar berkata, ini topik yang aku ingin dengar. Ini dia yang berhubungan dengan hidupku. Nah, begitu, saudara ya. Andai kata kita bicara tentang kejujuran seorang anak Tuhan. Yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah dunia yang sukar sekali untuk menjadi jujur. Setelah kita menceritakan tentang kejujuran, jangan langsung masuk ke konteks, saudara, Nats Alkitab. Langkah kedua adalah mengaitkan, membuat relevansi topik kejujuran itu dengan pendengar. Bisa jadi cuma 2-3 kalimat kita berkata, saudara, pernahkah saudara diperhadapkan seperti orang dalam cerita itu? Gampang kalau jujur, kalau resikonya kecil. Tapi sulit untuk jujur kalau resikonya begitu besarnya. Kejujuran itu sifatnya situasional, saudara. Saudara, kita memerlukan kemurahan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi problem tokoh Alkitab yang sedang kita bahas, saudara. Baru masuk ke dalam konteksnya, saudara. Jelas, saudara ya. Relevansi itu penting di dalam pendahuluan. Yang keempat, saudara, kalau saudara ingin membuat pendahuluan yang menarik, yang connected, mulailah dengan pertanyaan. Pertanyaan itu langsung mengait dalam kehidupan pendengar, diri pendengar saat itu. Misalnya, saudara, saya mulai dengan satu pertanyaan. Saudara, pernahkah saudara mengalami seperti yang saya alami? Sehabis makan di restoran, ketika hendak bayar, ternyata dompet kita ketinggalan, saudara. Wow, rasanya gelisah sekali, keringat dingin mulai keluar. Bagaimana rupa kita berkata, dompet kita ketinggalan. Saudara, pertanyaan yang simpel itu mengaitkan kehidupan pendengar ke dalam topik yang sedang kita bicarakan. Atau kita bisa mulai dengan pertanyaan seperti ini. Saudara, pernahkah engkau bertanya di dalam hatimu, di manakah Allah saat saudara mengalami penderitaan yang begitu berat? Di manakah Allah saat saudara berdoa untuk kesembuhan sakit penyakit yang tidak kunjung selesai? Di manakah Allah saat saudara berdoa dengan tetesan air mata tapi Allah tidak kunjung datang menolong? Di manakah dia? Saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu connected sekali langsung. Jadi kalau saudara ingin pendahuluan yang connected, mulailah dengan pertanyaan. Yang lain adalah cerita, saudara. Pendahuluan yang dibuka dengan cerita bukan cuma sangat menarik, tapi connected.
Cerita itu mempunyai daya pikat yang luar biasa dan tiap orang bisa berpartisipasi, mengaitkan dirinya dengan tokoh di dalam cerita itu. Mulailah dengan cerita, saudara. Luar biasa. Nah, oke, saudara, ini tips saya tentang pendahuluan yang connected. Kita masih ada unsur yang berikutnya, penjelasan.